Halo, assalamualaikum Sobat CP dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan gua Arya Sena. Yang bosen-bosen ya dengar cerita gua. Sebab alhamdulillah gue diberikan kesempatan sama Allah untuk melakukan pendakian cukup banyak di masa muda gua dulu. Dan kebetulan juga Allah berikan kemampuan untuk mengingat. Ya walaupun tidak ingat 100% ya, tetap kita harus nanya-nanya juga ke para pelakunya. Pada kesempatan kali ini gue mencoba menceritakan pendakian gue ke Gunung Salak ya, lewat Cimelati pada tahun 2003 bersama dengan 6 orang rekan-rekan gue yang jauh di bawah gue bisa dikatakan usianya. Tapi sebagai seorang yang gemar melakukan pendakian ya, walaupun senioritas itu ada, tetapi pergaulan juga kesetiakawanan itu jauh lebih utama di saat kita melakukan pendakian. Karena senioritas hanya ada di saat acara resmi ya. Kalau bukan acara resmi kita semua adalah kawan. Tidak peduli berapapun usianya, perbedaan jenjang usia di antara kita. Asalkan bisa sama-sama mengerti, saling memahami, itu sudah merupakan sebuah anugerah yang luar biasa bagi kami, orang-orang yang gemar melakukan kegiatan di alam bebas. Awal-awalnya kisah ini gue agak lupa ya, yang jelas waktu itu gue memang menemani lah rekan-rekan dari SMA ya, dari SMA Kartikasari juga beberapa SMA swasta yang ada di sekitaran sini. Dan waktu itu posisi gue udah umur 24 tahun. Jadi memang cukup jauh jenjang usianya, tetapi nggak masalah ya. Yang penting gue bisa nganterin nih adik-adik ini untuk mengenal gunung ya, melakukan pendakian. Dan yang terpenting mereka berani untuk melakukan pendakian ke Gunung Salak. Karena Gunung Salak ini salah satu gunung yang pedes ya, kecil-kecil cabai rawit. Jalurnya neg tapi pemandangannya nggak bagus. Jadi kalau ada yang mau ke sana gue hargain banget pada waktu itu. Karena biasanya kalau mereka lolos, mental mereka tetap terjaga setelah lulus dari pendakian Salak satu, itu gunung-gunung lain jadi gampang. Nah inilah yang bikin gue semangat. Untuk awalannya gue agak lupa gimana ya. Yang jelas tuh gue ingetnya udah berangkat aja. Ya kita naik kereta nih dari UP ke stasiun Bogor. Terus dari Bogor kita naik angkot biru tuh. Entah nyarter, entah gimana. Pokoknya intinya tuh akhirnya angkot itu nganterin kita sampai ke Cimelati. Ya karena apalah gue lupa ya. Sedikit teringat juga sempet apa ya, kita di jalan itu ngalamin kemacetan lah. Jadi si angkot ini ngambil alternatif jalur tuh cukup banyak sampai akhirnya kita bisa terbebas dari kemacetan. Ya udah tuh liak liuk singkat kata sampailah kita ke Cimelati itu sore sekitar jam 4 atau setengah 5 ya lebih kurangnya ya. Nah, di Cimelati ini kita istirahat terus belanja lah ya, keperluan-keperluan logistik dan beberapa keperluan lain yang tidak sempat kita belanjakan sewaktu di rumah. Nah di sini nih anak-anak baru nih lumayan kaget nih ya, karena memang ada beberapa orang yang baru banget nih memulai karir pendakiannya. Sebut aja di sini Komeng, terus Indra, terus si Aboy, Lando, terus siapa lagi ya? Gue lupa namanya nih. Intinya kalau nggak salah waktu itu kita ada 7 orang. Ya, yang gue inget cuman itu tadi tuh nama-namanya. Karena memang udah cukup lama ya, dan beberapa orang ini gue nggak terlalu akrab lah bisa dikatakan. Ya udah setelah memang semuanya siap mulailah kita tuh jalan kaki dari Jalan Raya Sukabumi itu Cimelati sampai kok nanti tuh ke ujung ya, ke perkebunan. Ya lumayan itu perjalanan. Sepanjang jalan itu ya kita ketawa ketiwi lah macem-macem. Ya berapa kali istirahat karena memang kan lepas dari Cimelati itu kan kita jalan terus tuh. Jalan tuh lewatin kampung-kampung, inget gak ya? Kampung terus nanti kita ketemu makam ya belok ke kanan. Nah, terus kita belok ke kiri lurus ketemu pertigaan tuh ada yang ke kanan jalannya bagus kita ambil yang lurus tuh yang kecil waktu itu jalannya rusak kan, lurus terus naik, waduh enak banget. Naik terus sampai ketemu lagi pertigaan perempatan, ada yang ke bawah ada yang ke kiri,
ada yang lurus, kita ambil lurus. Nah waktu itu setelah lewat perempatan itu jalanannya masih makadam, ya masih jalanannya tuh masih batu-batu lah ya, belum diaspal kayak sekarang tuh. Nanti setelah kira-kira setengah jam jalan lewatin makam sama peternakan ayam, baru tuh nanti jalannya dicor dua kiri kanan. Nah di sini udah mulai sepi tuh. Gue inget tuh kita jalan sampai sini ya perempatan tadi tuh udah lewat maghrib. Terus kita jalan banyak lah pertanyaan, masih jauh nggak bang? Masih jauh nggak bang? Gue bilang ya deket, ya paling satu kali sepletan gitu kan. Sepletan apaan bang? Sepletan jin. Itu jadi lewat dari itu kita naik, nanti ketemu makam, ya di sebelah kanan kita, nanti lurus lagi ketemu kandang ayam di sebelah kiri, lurus, nanti ketemu ada satu atau dua rumah tuh, belok kiri, belok kanan, setelah itu udah blas nggak ada rumah. Ya di sini sempet lah kita beberapa kali istirahat di jalan dan gue inget tuh ya, sempet kita mau ngakalin pohon timbul tuh, apa pohon apa ya? Ya dia bentuknya kayak timbul lah ya, timbul tuh apa ya bahasa ini ya? Seperti buah ini ya, yang suka digoreng-goreng di tukang gorengan tuh, buah apa tuh? Modelnya kayak gitu tuh. Sempet gue mau ngakalin itu tapi nggak dapet dapet tuh. Anak-anak juga sempet mau ngakalin itu tapi nggak dapet dapet. Ya udah, akhirnya kita istirahat tuh di bawah pohon itu. Adalah mungkin sekitar setengah jam istirahat, kita lanjutin lagi tuh. Jalanan yang udah dicor dua, yang buat mobil, ban mobil kiri kanan, terus naik lagi terus ke atas sampai ke tanjakan parah ya. Di sini ada bangunan ya, dua apa tiga gitu sebelah kanan, villa kayaknya. Terus sampai kita ke gerbang tuh, gerbang gapura. Nah di sebelah kanannya nanti ada pos satpam. Pada waktu itu kita masih bisa lewat tengah-tengah perkebunan. Setelah ngobrol-ngobrol istirahat, itu gerimis tuh ya, udah mulai gerimis tuh, tapi gerimis kecil. Kita lanjutin lagi perjalanan, ya lewatin tengah-tengah perkebunan. Sekarang kan udah nggak bisa, sekarang kan di ke kananin ya, kita lewat pinggiran perkebunan. Dulu enggak, kita lewat tengah-tengah tuh, terus lurus naik ke atas. Nah sepanjang jalan ini itulah biasa kan, di situ banyak pohonan cabe gitu, pohonan sayur. Ya udahlah anak-anak tuh langsung pada ada yang metik cabe, ada yang metik daun singkong. Biasa, Pak Tani, bagi cabenya ambil. Pak Tani bagi kolnya ambil lah. Pokoknya di situ kita pesta lah ya di kebun engkong. Ya adalah mungkin setengah jam kita lewat tengah-tengah perkebunan sampai nanti ke ujung tuh ada villa di sebelah kiri. Gitu lewatin villa nanti kita ketemu pertigaan, satu jalan turun ke bawah, satu lurus ke atas ke hutan damar. Nah dari sini jalanan udah makadam. Selama di daerah perkebunan itu jalanannya aspal mulusnya. Makadam lewat sekitar 10 menit. Sebelah kanan kita akan ketemu dam, terus masuk itu di awal-awal hutan damar kita akan ketemu dengan pohon-pohon randu yang besar-besar. Ya, ini gede-gede banget pohon randunya. Memang gue pernah ada kejadian di sini nih. Waktu sama si Jonga, sama si Bacul, Coki, sama si Dikdoy, Konde, Tulang dan yang lain-lain lah ya. Pernah ngalamin kejadian unik di sini nih, di mana kita sempet rada-rada skut juga ya. Pokoknya seru dah, nanti lah di lain kesempatan gue ceritain. Setelah masuk hutan damar kita berhenti dulu tuh di salah satu pipa besi yang bocor. Nah di situ kita isi air dulu tuh, masing-masing orang inilah semuanya ngisi botol-botol kosongnya. Setelah terisi kita mulai lanjut lagi perjalanan. Itu udah lewat Isya tuh gue. Dan gerimisnya udah mulai agak kencang. Sebenarnya sih waktu itu gue agak gimana ya, agak ragu lah bawa anak-anak baru ini malam-malam. Tapi karena mentalitas mereka bagus, mereka juga nggak masalah diajak jalan malam. Ya udah, tanpa ragu, gue posisi yang ngambil di depan. Gue jalan di depan tuh. Sementara si Komeng sama si Lando gue taruh belakang. Karena mereka kan senior. Ya. Tapi mereka belum ada yang pernah tuh lewat Cimelati. Jadi gue taruh belakang. Gue khawatir kalau di depan. Udah jalan. Sepanjang perjalanan ini ya gimana ya. Namanya juga di hutan. Gunung Salak lagi gerimis. Perasaan-perasaan gak enak tuh ada. Dan akhirnya perasaan gak enak ini setelah kita keluar dari hutan damar. Nanti kan kita belok ke kiri tuh. Ya di hutan damar kan tuh sekitar setengah jam. Itu kan datar-datar aja kita tuh. Naik sedikit datar. Naik sedikit datar. Itu
hanya perasaan aja nggak enak, perasaan yang macam-macam lah ya, namanya tengah hutan, tetapi nggak ada penampakan sama sekali. Nah, lewat dari hutan Damar, pas kita belok kiri masuk ke pohon-pohon Lamtoro itulah, kan jalannya agak parah, terus kita belok ke kanan masuk lagi hutan Lamtoro. Sepanjang perjalanan itu sampai pos 1 nanti yang sekarang ada pipa bocor itu, tempat biasa ngambil air, itu mulailah perasaan-perasaan gak enak ini berubah menjadi apa ya, agak tegang gitu, karena kan gue bawa anak baru gitu. Kalau gue sih nggak terlalu masalah lah, karena memang yang namanya anak gunung itu nggak ada sejarahnya takut sama setan gitu. Kalau anak gunung dengar cerita setan takut, sekut, ngerasa apa ya, ngerasa terzolimi atau merasa terintimidasi, ya gue lucu aja gitu. Soalnya pengalaman orang itu kan beda-beda gitu kan. Ada yang memang nggak pernah sama sekali merasakan, apalagi sampai ngelihat. Ada juga yang memang sering gitu kan. Ada juga yang sekali-sekali aja. Itu kan semua kembali kepada garis takdir ya. Kembali kepada garis tangan gitu. Jadi kita bolehlah merasa yakin bahwa kita itu benar. Tetapi yang nggak boleh itu adalah menghakimi orang lain dari sesuatu yang kita anggap benar. Ya, bisa jadi kita benar, kita nggak pernah lihat apa-apa. Benar, ya, tetapi yang nggak boleh itu kita menghakimi orang lain ya yang tidak sama dengan kita, mentang-mentang kita nggak pernah lihat kita ngata-ngatain orang, halu lah segala macam. Itu yang nggak boleh sebenarnya, karena kalau kita lihat diri kita aja itu penuh dengan perbedaan ya. Fungsinya mata beda sama fungsinya kuping, fungsinya hidung beda sama fungsinya mulut gitu kan. Di mulut aja banyak banget hal-hal yang berbeda tetapi bekerja sama. Itulah sebenarnya manusia tuh kayak gitu. Betapa besarnya Tuhan menciptakan kita dalam keteraturan. Jadi buat rekan-rekan nih yang mungkin masih belum dewasa lah dalam urusan kayak gini, ya sebaiknya gitu kalau mau ngomong mau apa ya pikir-pikir dulu lah ya. Barang siapa yang memahami dirinya maka dia akan bisa memahami kebesaran Tuhan. Jadi dalam hal ini nih ya, banyaklah berkecamuk sesuatu dalam pikiran gue karena gue ngajak anak-anak baru. Dari mulai bayangan-bayangan, perasaan gak enak, sampai akhirnya kelebatan-kelebatan itu mulai gue rasakan sampai ke pos 1 tadi. Tapi gue tetap diam, gue nggak akan berbicara kepada siapapun, karena di situ gue adalah orang yang paling bertanggung jawab. Walaupun tekanan besar gue hadapi, tetapi gue harus mampu untuk menghandle semua itu. Karena sejatinya kita adalah panglima dari rasa takut. Ya, kita harus menyadari keberadaan kita dimanapun kita berada. Ya. Singkat kata di pos 1 itu kita istirahat lagi ya. Kita istirahat, karena memang kita letih. Kita jalan kakinya bukan dari pos pendaftaran atau bukan dari pos satpam. Kita jalan kakinya dari Jalan Raya Sukabumi. Jadi ketika sampai sini nih, memang fisik kita udah lumayan terkuras habis. Udah mulai capek dan udah mulai terasa panas lah bisa dikatakan dengkul itu ya. Jadi istirahat cukup lama. Sepanjang istirahat ini ya si Lando, si Komeng nggak ngerasa apa-apa. Mereka juga kita ngobrol-ngobrol santai, kita nggak ngebahas hal-hal lain yang memang terkadang timbul cukup menegangkan. Intinya kita berusaha biasa-biasa aja lah ya. Setelah istirahat, lepas dari pos 1 itu kan nanti jalanan masih agak landai, sekitar 10 menit. Habis itu mulai menanjak parah kan, udah mulai enak dah. Nah di sini nih ya si Komeng menurut pengakuannya udah mulai dia melihat sesuatu. Ya udah mulai merasakan ada sesuatu yang membayangi langkah kita. Karena kan posisi dia tuh sama Lando rollingan di belakang. Sedangkan posisi gue di depan. Gue sendiri sebagai leader pada saat itu ya, memimpin perjalanan di depan. Perasaan gue memang udah gak enak. Tetapi ya gue lagi-lagi gue bawa santai gitu kan. Gue tenang terus naik ya. Sesekali gue tanya lah, Meng, do aman gak? Aman gitu kan. Dalam artian mereka tuh tetap memegang kendali situasi ya, dalam artian tetap menjaga situasi, maksud gue bukan kendali, dan gue tetap memegang kendali situasi supaya semuanya tuh berjalan aman. Singkat kata kita terus naik tuh, sepanjang naik ini gak enak lah perasaan gue, karena itu benar-benar kelihatan ya dari sudut mata kiri atau kanan ya. Kalau kita jelasin, kita plototin tuh nggak kelihatan, tapi kalau dari sudut-sudut mata tuh memang kelihatan banget tuh. Di atas itu kayak ada yang lewat ya, seperti kain warnanya putih gitu kan. Itu berapa kali gue lihat dari sudut kiri mata gue atau kanan gue, tapi kalau gue tegesin nggak ada. Dan di sini gue berapa kali nyuruh anak-anak berhenti, karena buat tenangin diri juga, buat memastikan bahwa di jalur yang kita lalui ini memang nggak ada apa-apa. Situasi pada waktu itu makin tegang ya, karena gerimisnya makin lebat tuh.
Sementara target gue tuh pos 2, karena pos 2 itu kan nanti landai dan dia agak lebar. Kita bisa bikin bivak di situ dan bisa beristirahat lah dengan baik. Udah perjalanan terusin, terus naik. Nah di sini mulai ada yang aneh nih. Ketika kita lagi naik, ya tiba-tiba jalanannya datar tuh, datar, terus turun, turun gue, hati gue udah mulai nggak enak. Kedengeran seperti ada suara air kan. Yang hati gue nih kayaknya ke lembah nih, nyasar nih. Tapi gue tadi nggak lihat jalur di sebelah kiri. Tanggung deh sebentar. Coba berapa menit lagi gue cek, bener. Begitu jalan kira-kira 2 menit, kita sampai ke dasar lembah tuh. Ya untungnya lembahnya nggak curam ya yang kita lewatin. Karena memang mungkin jalur penduduk untuk nyari air. Begitu sampai ke dasar lembah baru gue langsung gue bilang, break. Sok, Meng, balik kanan. Gue bilang gitulah kira-kira ya. Terus si Lando sama Komeng, siap gak? Gitu kan. Gak lama kita balik kanan. Kenapa gue langsung bilang balik kanan? Karena di depan gue tuh, itu, gue gak ngerti ya. Ya seperti gue bilang tadi. Seperti gue bilang dalam beberapa podcast gue. Atau dalam banyak podcast gue. Bahwa makhluk astral itu terkadang bisa terlihat dengan sangat jelas. Bahkan terkadang bisa tersentuh oleh kita. Tergantung kemampuan mereka dalam merubah esensi mereka. Esensi energi mereka dari goib menjadi kasar. Itu tergantung mereka juga. Mereka pun memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Sama seperti kita. Ya ada klasifikasinya. Yang cerdas, yang bego, ya, yang pinter, ya segala macam tuh ada. Mereka punya spesifikasi sama seperti kita. Ya hanya saja mereka tidak terlihat. Dan ada sebagian dari mereka dengan kemampuan mereka, dengan anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, ya di waktu-waktu tertentu mereka bisa merubah esensi energi mereka menjadi kasar sehingga bisa terlihat atau bahkan tersentuh oleh kita. Nah, pada waktu itu terlihat banget sama gua ya dengan mata telanjang. Sepersekian detik di depan gua itu mungkin biasa disebut kuntilanak kali ya, karena memang sosoknya itu perempuan. Pakai baju putih-putih, dia ada di depan gua. Itu gua langsung kaget, gua nggak pengen anak-anak ngeliat kan, makanya gua langsung suruh balik. Ketika kita balik badan, kita berjalan kembali ke arah jalur semula, itu di atas kita lewat. Dan itu Lando, Komeng itu ngeliat semua. Ya mereka sempat sempat teriak ke gua lah, gua bilang jalan terus, gua bilang kayak gitu, jalan. Itu dia ngelintas aja sih di atas kepala, tapi ya ngomong enak ya. Tetapi energi yang ditinggalkan itu ngebekas banget. Gue tuh sampai merinding banget. Tapi ya itu lagi-lagi rasa takut harus kita kuasai. Sehebat apapun gangguan di dalam perjalanan, itu adalah bagian dari kekuatan. Ya itu adalah bagian dari pengalaman kita. Bagaimana mentalitas kita bisa mengatasi semua tekanan-tekanan yang kita hadapi di dalam pendakian kita. Balik itu rasanya lumayan lama ya. Adalah sekitar 10 menit sampailah kita ke jalur semula. Terus di sini anak-anak gue suruh istirahat. Udah duduk dulu, tenang dulu. Sempet lah ada pertanyaan, ada apaan bang? Ada apaan bang? Enggak ada apa-apa, gue bilang kayak gitu. Kita salah jalan tadi. Kita ke lembah. Terus gue kasih tahu bahwa di dalam pendakian itu haram hukumnya kita bermain di lembah. Ya, jadi gue kasih tahu tadi kita ada di lembah, makanya gue suruh balik. Setelah kita istirahat, duduk-duduk santai, terus bayangan yang tadi udah nggak ada, ya walaupun rasa merinding itu masih tertinggal ya, tetap nggak bisa hilang. Begitu aja nggak bisa. Gue tetap masih merasa nggak enak, cuman ya udahlah gue bawa tenang aja, gue bawa santai. Yang penting anak-anak baru ini nggak ada yang ngeh. Udah. Setelah kita minum, terus makan permen, cemilan-cemilan lah ya, itu amazing ya. Ternyata jalur di sebelah kiri yang tadi nggak kelihatan sekarang kelihatan jelas. Gue sampai kaget lah. Ini jalannya, gue bilang kayak gitu. Kok tadi bisa nggak kelihatan ya? Terus gue panggil Lando sama Komeng. Cuk, Meng sini. Ya gue ngomong pelan-pelan waktu itu ya. Ini kira-kira konversasinya kayak gini. Gue tanya, lu tadi kagak ngelihat jalur di kiri? Kagak nggak katanya. Serius lu? Kagak, gue kagak ngelihat jalur. Gue juga bingung. Kan gue baru pertama kali kesini. Tiba-tiba sekarang ada jalur gitu. Nah lu, ya gue nggak lihat, gue juga bingung. Nah gue sadarnya pas kita mau masuk ke lembah aja, ya udahlah.
ada apa tadi? Ah, tolong ya katanya. Ah, pokoknya ada something lah kata si Komeng kayak gitu kan. Ya udahlah, anak-anak yang pada tahu. Setelah kita ngobrol-ngobrol, terus gue bilang sama si Komeng sama si Lando, nih bentar lagi kita sampai ke pos 2 istirahat di silent aja ya kalau ada apa-apa. Pokoknya anak-anak ini jangan yang tahu, biarin kita bertiga aja. Oke, lu kalau memang nggak kuat nahan bebannya, lu langsung aja ngomong ke gua, tapi jangan sampai kedengeran anak-anak. Iya, kira-kira kayak gitu omongannya. Udah, naik tuh kita ke atas. Sepanjang perjalanan ke atas ini ya, entahlah apa ya. Rasanya tuh memang banyak sekali entitas atau sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata kasar, tidak bisa terlihat dengan kasat mata, tetapi mereka terasa sekali hadir di sekitar kita dengan energi-energi yang dihasilkan sehingga membuat getaran-getaran tertentu di dalam diri kita. Soalnya nonsen lah kalau manusia nggak punya rasa takut, itu bohong. Rasa takut itu anugerah, ya bisa dikatakan itu milik semua makhluk. Jadi kalau kita nggak punya rasa takut itu bohong. Ya, yang ada bagaimana sih kita bisa menguasai rasa takut kita? Yang ada tuh itu sebenarnya ya, bukannya wah gue nggak takut, bukan, bohong kalau kayak gitu. Ini yang gue rasain, dan di jalan ini pun nah, nanti ya setelah kita sampai Jakarta, Komeng itu cerita bahwa jarak dari kita ketemu jalur yang sesungguhnya sampai ke pos 2 itu kan sebentar. Mereka tuh ngerasanya aduh luar biasa dah. Komeng itu mengatakan banyak sekali sesuatu yang berkelebat hitam tapi warnanya itu di sekitar kita. Itu bolak-balik kata dia. Kalau Lando kurang lebih sama lah sama Komeng ya. Mengatakan bahwa ada entitas ya, bentuknya tuh bayangan hitam yang sering banget berkelebat di sekitar kita, baik di atas ataupun di kiri kanan kita. Tapi pada saat itu kita semua tetap tenang ya, karena kita sadar kita ada di mana. Singkat kata, setelah kita naik terus 10 menit sampailah kita ke pos 2. Di pos 2 ini kan agak lebar ya. Gitu sampai langsung lah tuh anak-anak gue perintahin untuk ngeluarin trash bag mereka masing-masing. Terus si Komeng untuk ngeluarin plastik. Udah begitu semuanya udah keluarin peralatan dasar, udah kita bentuk tuh plastik A ya. Kita bentuk plastik A, terus salah satu bagian yang mau kita tutup itu kita biasa kita taruh-taruhin kayu ya. Kita cari kayu di situ yang ada daun-daunnya, kita tancep-tancepin. Setelah itu cukup rapet baru kita kasih trash bag. Nah, setelah itu udah jadi bivak A-nya, terus penghalang di sebelah yang memang kita nggak akan jadikan sebagai keluar masuk tenda, itu udah rapet, baru tuh dasarannya kita kasih daun-daunan banyak tuh. Wah, anak-anak gua suruh ngambilin daun-daunan kering kayak yang masih hijau, kayak pokoknya daun yang banyak sampai tebel itu. Nah, dikumpulin dah tuh daun-daunan sama anak-anak di dalam bivak kita sampai tebel. Setelah itu udah tebel baru dialasin sama ponco masing-masing. Setelah itu udah rapi barulah mereka gue suruh masuk untuk beristirahat. Sementara gue, Komeng sama Lando itu di luar. Ya, Komeng sama Lando masak, gue sendirian cari kayu. Ya di awal-awal walaupun kita merinding, merasa nggak enak, banyak entitas. Tapi ya lagi-lagi gue, Lando sama Komeng itu bodo amat lah. Lu gue gitu. Lu nongol ya alhamdulillah, lu nggak nongol juga alhamdulillah. Waktu nyari kayu ini gue juga ngerasa apa ya, memang mata kasar udah nggak lihat lagi. Mata kasar itu ngelihat cuman ketika gue ada di lembah tadi itu sekali, dan yang keduanya tuh bayangan itu aja. Nah di fase ini nih, di saat gue lagi nyari kayu sendirian kan, gue muter-muter tuh sendirian di pos 2 ya. Itu memang pala bagol, bulu ketek merinding itu kan, segala macam bulu merinding itu memang iya terasa kenceng, tapi ya nggak ada penampakan apa-apa, hanya terasa seperti energi-energi aja lah ada di sekitar kita, dan mereka tuh rasanya padat banget. Nah, ya udah gue cuekin aja. Itu lumayan tuh gue dapet kayu rada banyak. Setelah udah cukup untuk gue jadiin api unggun, udah mulai gue susun-susun ya, seperti biasa lah susunannya yang sering gue ceritain. Ya posisinya tuh bersilang gitu kan, tumbuk-tumbuk dari yang kecil-kecil dulu, yang kecil-kecil udah jadi, baru nanti ukurannya kita sesuaikan supaya kayunya tuh mudah terbakar. Nah, udah tuh, udah lah mungkin kurang lebih setengah jam kayu bakar tuh mulai jadi, api yang cukup terang lah, api unggun ya. Gak lama masakan matang tuh. Kita waktu itu masak ini sayur dan singkong sama nasi liwet. Wah mantap ya enggak. Udah capek hujan-hujan temu nasi liwet sama sayur dan singkong. Wah canggih. Makan dah tuh kita ya.
Nah, kita langsung makan, nikmatin semuanya, duduk-duduk, nongkrong-nongkrong. Ada beberapa yang langsung tepar tuh tidur. Kalau si Am apa tuh yang baru-baru lah ya, itu langsung tepar kayaknya, mereka langsung tidur. Sedangkan gue, Komeng dan beberapa orang itu masih sempet melek sampai akhirnya menyisakan gue, Komeng sama Lando. Nah di sini nih baru nih mulai nih, kayak enak banget ya. Komeng tuh udah bisik-bisik aja sama gue, ngek, lu lihat nggak? Apaan nih? Dari tadi lompat-lompat aja. Ya biarin aja lah, namanya juga tempatnya dia gitu kan. Ya kurang lebih Komeng tuh mengatakan bahwa di sekitar kita tuh banyak banget ya bayangan-bayangan ataupun sesuatu lah ya yang dia rasakan dari hati kecilnya, dari mata batinnya, itu bergerak di sekitar kita. Bisa dikatakan tempat itu padat banget, kata Komeng. Lando juga bilang kayak gitu. Mereka hanya bisa mengatakan bayangan-bayangan hitam, ya, kelebatan-kelebatan bayangan hitam, sesekali bayangan putih, itu banyak banget di sekitar kita. Waktu itu gue bener-bener ya, alhamdulillah, itu nggak menyaksikan entitas itu sama sekali, kecuali perasaan. Ya hanya bisa merasakan aja tuh, kayaknya inilah, kayaknya itulah. Nah, nggak lama tuh si Komeng sama Lando masuk dalam tidur duluan, dan gue kan nanti tidur paling pinggir ya. Karena gue orang yang bertanggung jawab lah, jadi gue harus paling pinggir menjaga rekan-rekan gue yang lain. Setelah Komeng masuk sama Lando, gue masih sempet lah tuh di depan api unggun ya sendirian, apa namanya, ngerapiin api, karena posisi gue paling pinggir dan itu bivaknya kebuka yang tempat gue pintu. Sebelum gue tidur tuh sempet gue inilah kayu-kayu besar ya sebagai pamungkas, itu sempet gue susun-susun, gue rapiin supaya apa sih, supaya anget ke gua, jadi nggak terlalu terpapar angin. Setelah itu rapi, gue masih sempat ngerokok sebatang. Nah pas gue lagi sendirian ini baru ya mata hati gue melihat sesuatu. Ini dia melangkah, ya kemungkinan besar ini perempuan. Dia tuh dari bawah jalan, kedengeran banget langkahnya tuh, kedengeran cek cek cek, langkah kaki cek cek, gue merinding, cek cek sampai ke deket tenda gua ya, terus dia lewat. Sosok perempuan biasa ya, hanya aja rambutnya panjang ya, dia berpakaian hitam, gue inget banget, kain hitam lah bisa dikatakan. Dia lewat depan gua, ceruk ceruk ceruk, berhenti, adalah berhenti mungkin sekitar 1 menit. Itu rasanya lama banget 1 menit ya, gue liatin ya, gue sambil agak tegang, terus gue cabut golok, gue mulai bacaan. Waktu itu gue inget banget baca gue, ya azimu ya azimu ya azimu, Allah yang maha agung. Terus gue baca lagi surat Anas sama Kulhu ya, sama Alaq. Gue baca itu, gue tenangin diri, gue merem. Ternyata merem itu makin jelas. Itu dia hanya diem aja, tapi energinya luar biasa besar. Gak lama dia melanjutkan lagi perjalanan ke atas. Cuk, 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 cuk. Habis itu dia hilang. Begitu dia hilang, ya nggak kelihatan. Suara langkah kakinya juga nggak kedengeran. Baru gue berusaha melek. Gue melek, dalam hati gue, astagfirullahaladzim. Gue ambil garam kasar, ya gue isi dengan sholawat, dengan ayat-ayat suci. Lagi-lagi harus gue katakan, ya bukan garamnya. Garam itu bukan apa-apa. Ya, apapun semua yang ada di dunia ini, ya, sesakti-saktinya dia itu nggak akan sakti dan nggak akan berfungsi apa-apa kalau bukan karena Allah. Jadi waktu itu patokan gue, apapun ini adalah ciptaan Allah, ya, yang gue jadikan sebagai senjata untuk melawan atau menetralisir rasa takut gue, ya, dengan menggunakan ini. Bukan gue percaya garamnya, tetapi gue percaya sama pencipta garamnya, ya, sebagai pencipta garam, sebagai maha kuasa, sebagai maha pelindung, maha pengasih, lagi maha penyayang. Gue percaya banget waktu itu sama Allah, ya, sama Rasulullah. Gue nggak ragu lagi, ya, gue nggak punya keraguan sedikit pun akan kekuasaan Allah, akan kasih sayang Allah. Makanya gue isi itu, terus habis itu gue lempar ke dalam bakaran, ke dalam api unggun. Itu sempat bunyi lah, beletak beletek beletak beletek. Gue nggak tahu fungsinya apa, cuman sekali lagi harus gue katakan, gue yakin melakukannya bukan percaya sama garam, tapi gue percaya ya lewat garam yang sudah gue isi dengan keyakinan gue kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu akan menghasilkan sesuatu, entah apa. Nah, yang jelas gue yakin aja. Setelah itu gue lemparkan, mulailah gue ambil posisi tidur ya. Nah, itu gue pakai training, kaos kaki, jaket, kupluk,
Terus gue selimutan pakai jas hujan gue. Ya, di awal-awal memang agak sulit tidur karena sempet kebayang-bayang lagi tuh perihal makhluk yang tadi di depan gue itu. Cuman karena capek juga ya, lama-lama tidur lah nyenyak. Itu nggak pakai acara mimpi kayaknya tuh, tidur nyenyak. Ya, sempet beberapa kali gue dibangunin sama Komeng, sama Lando, juga sama yang lain, karena mereka mau pipis ya. Habis itu udah gue nggak inget dah, inget-inget udah pagi tuh, sekitar mungkin jam 6 atau jam 7 lah ya. Terus kita mulai aktivitas dah, masak tuh, kalau nggak salah kita masak nasi lagi, terus masak sayur lagi. Dan kebetulan cadangan air habis. Nah dari pos 2 ini sebenarnya ke bawah, ke lembah yang tadi, itu kalau kita ambil turun langsung itu bisa, cuman curam, bahaya banget. Ya harus hati-hati banget. Bisa sih bisa, cuman harus hati-hati. Nah anak-anak waktu itu gue kasih tahu, lu kalau mau ngambil air lu turun lagi ke sini, nanti belok ke tempat yang kita nyasar kemarin. Nah air di situ. Tapi kalau lu mau lewat sini juga bisa, cuman hati-hati ya, soalnya batu-batu licin, ini lembah curam. Akhirnya anak-anak memilih untuk motong aja gitu. Mereka memutuskan untuk motong untuk sampai ke sumber air. Itu kalau nggak salah yang turun si Komeng, Lando, Aboy, sama si Ilham atau siapa ya. Itu mereka sempat turun ke bawah, adalah mungkin sekitar setengah jam. Mereka turun, nggak lama mereka balik, dan mereka mengatakan betul yang gue katakan, bahwa jalurnya itu curam banget dan licin karena lembab ya. Gunung Salak itu kan curah hujannya tinggi banget. Tetapi alhamdulillahnya mereka semua selamat, nggak ada yang celaka, dan berhasil membawa cadangan air kembali lagi ke lokasi base camp kita. Udah mereka sampai ke atas, terus kita sempat bikin teh manis sebelum kita lanjutkan perjalanan. Habis itu kita packing dah tuh rapi-rapi ya. Nah pagi ini si Lando masih Komeng sempat cerita bahwa kenapa mereka masuk duluan semalam, karena mereka tuh udah nggak tahan lagi ngelihat bayangan-bayangan yang lompat-lompat dari pohon ke pohon, dan mereka merasakan itu banyak banget. Walaupun di situ ada sosok gua, tapi rasanya mereka juga nggak sanggup gitu kan. Takutnya kalau ntar mereka jerit ngomong atau apa, nanti yang lain-lain malah jadi takut. Jadi mereka memutuskan untuk masuk duluan lah ke dalam tenda untuk tidak terpengaruh oleh suasana yang cukup menegangkan pada malam itu. Gue bilang ya udahlah nggak apa-apa, biasa namanya juga di gunung ya, wajar kalau kita ketemu yang kayak gini-gini. Ini tempatnya mereka, nggak usah pusing, nggak usah takut, nggak usah dipikirin. Yang penting kita tetap mohon perlindungan, tetap yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nggak usah mikirin yang lain-lain. Kita pikirkan itu aja. Karena kalau kita sudah berlindung dengan nama itu, dengan kekuasaan tersebut, maka tidak ada satupun yang bisa mengganggu kita, mencelakakan itu, nggak ada. Makanya gue bilang anak udah tenang aja, santai aja. Setelah siap, mulailah kita bergerak menuju ke pos 3. Dari 2 ke 3 ini ya cuman sejengkal ya. Jadi jalan datar, naik sedikit, agak curam, kira-kira 10 menit atau 15 menit kita udah sampai pos 3. Nah, di pos 3 ini waktu itu mata airnya udah mati. Nah, dulu kan ada pipanya di situ ya. Sekarang pipanya dihidupin lagi. Nah, waktu itu pipanya pas lagi mati, nggak ada. Sedangkan kalau kita ke kiri atau turun ke bawah itu curam. Kalau ke kiri jauh itu sumber airnya. Nah, kebetulan kan kita udah ngambil air di bawah. Jadi di pos 3 ini kita istirahat sebentar, lanjut lagi. Nah, 3 ke 4 ini itu jarak yang paling jauh, paling terjal, paling enek yang ada di Gunung Salak kalau kita lewat Cimlati. Ini sekitar 2-3 jam lah kita dari 3 ke 4 tuh. Memang treknya panjang dan cukup enek ya, bisa dikatakan seperti itu. Dalam perjalanan 3 ke 4 ini gue sempet kepayahan banget, karena memang seingat gue waktu mau melakukan pendakian ke Salak 1 ini, di rumah itu gue memang lagi kurang fit lah, bisa dikatakan gue masih meriang pada waktu itu ya. Dan fisik gue kegedor di jalur ini. Sempet gue tuh tepar habis-habisan. Nah, karena udah siang posisi gue kan jadi belakang ya. Itu gue jalan sempet kerangkak-kerangkak gitu. Jalan 2 langkah berhenti, 3 langkah berhenti, terus ngerangkak. Sempet gimana ya rasanya ya. Aduh, tepar banget deh. Sampai pos 4 itu gue sempet istirahat lama lah. Lebih dari biasanya tuh. Anak-anak banyak juga yang nanya sama gue kan, bang masih jauh nggak, bang masih jauh nggak, ya dibilang jauh, dan mereka down ya, bilang ya deket lah, itu dikit lagi. Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu sebenarnya bikin ini gue juga ya, bikin
bikin gua tuh rada-rada senuk juga. Karena apa? Yang tahu jalur gua, sedangkan posisi fisik gua tuh lagi hancur banget. Dan alhamdulillahnya dari 4 sampai puncak nanti itu keril gue dibawa masih Komeng. Gue jadi inget ketika di Kerinci. Ya di saat Komeng itu gue angon habis-habisan untuk sampai ke puncak Kerinci. Itu gue dorong-dorong, gue tungguin. Nah pas di Salak satu ini posisi Komeng tuh kayak gitu. Dia akhirnya dikit lagi nggak gitu. Udah santai. Dalam hati gue yang tahu jalur ini kan gue. Tapi karena adab ya. Adab yang harus kita pegang. Walaupun yang ngomong itu jauh lebih muda dari kita dan dia belum pernah naik Gunung Salak, tapi karena adab yang kita punya, ya kita menghargai orang yang sudah begitu tulus membantu kita. Akhirnya gue yain, iya Meng, ya ya walaupun di hati kecil gue tuh agak senyum-senyum karena yang tahu jalur kan gue gitu, seberapa jauhnya, kira-kira berapa lamanya tuh gue. Tapi eh, sekali lagi gue bilang itu adab, karena gue punya adab kayak gitu. Akhirnya gue bilang iya Meng, makasih. Gue inget tuh sepanjang perjalanan dari 4 sampai ke puncak itu sekitar 2 jaman atau 2 jam setengah itu gue ditemenin Komeng tuh ya, 4, 5, 6, 7 sampai akhirnya nanti kita parah banget muncak. Nanti setelah kita lewatin medan yang cukup terjal, kita akan ketemu Gubuk Seng di sebelah kiri dan apa ya, petilasan yang Salak di sebelah kanan. Pada saat itu Gubuk Seng sebelah kiri itu masih berdiri dengan kokoh. Dan petilasan yang Salak itu masih belum ada atapnya. Kita sampai itu sekitar jam 12 lah kurang lebih ya. Jam 12 siang, istirahat. Itu langsung masak tuh di puncak Salak satu tuh. Kita langsung masak. Juga kita siapkan perbekalan kita di saat turun supaya kita nggak masak lagi. Adalah mungkin sekitar 1 jam kita di puncak Gunung Salak. Sampai fisik kita udah enak, kita lanjutkan lagi perjalanan menuju ke Cidahu. Karena pada waktu itu kita masih bisa tembus Cidahu ya. Sekarang juga masih bisa asalkan punya tiket. Kalau dulu nggak ada tiket-tiketan tuh ya. Memang jalur Cimlati itu belum dibuka ya, belum ada bisa dikatakan. Maksudnya loketnya itu, loket pendaftarannya belum ada. Jadi ya kita bisa aja lintas dengan gratis pada saat itu. Udah, setelah semuanya udah siap, udah kenyang, kita sempat ketemu rombongan dari Depok atau dari Bekasi ya, 3 orang. Sempat foto-foto, ada fotonya di Facebook. Nah, mudah-mudahan bisa gue cari dan bisa gue sertakan di sini, atau gue jadikan background aja ntar ya. Itu mereka turun duluan tuh. Mereka turun duluan, setelah mereka baru kita turun. Gue lupa apa mereka turun lewat Cimlati lintas, apa balik lagi ke Cidahu, gue lupa ya. Dah, mulailah kita bergerak turun tuh. Ya, dulu di situ masih ada 8 gundukan tuh ya. 8 gundukan batu-batu ya, model kayak makam. Tapi sekarang udah hilang tuh, gue nggak tahu kenapa hilang. Terus kita turun, kira-kira 10 menit, nanti kita ketemu turunan yang kita harus rappling di situ. Pada saat itu belum ada pengaman sama sekali, belum ada tali, belum ada macam-macam. Wah, anak-anak heboh lah di sini. Satu persatu turun. Wah, pelan. Satu selesai turun. Nanti kita lewat jalur kecil kan, ya. Sampailah kita ke pos 7 tuh kalau nggak salah. Di pos 7 kita istirahat lagi, terus jalan lagi sekitar 10 menit nanti kita akan ketemu yang namanya jalur gambut. Ya, kalau sekarang jalur gambutnya udah nggak kepake tuh, udah kebanyakan dipelipirin ke, kalau dari Cidahu atau dari Pasir Pasirngit itu taruh sebelah kanannya di bawah jalur gambutnya. Mungkin udah longsor ya, kalau dulu belum. Kita lewat jalur gambut percis tuh. Di sini yang ngeri-ngeri sedap lah ya. Intinya kita berjalan dengan seneng lah ya, anak-anak tuh bersuka cita lah, walaupun mereka tuh rata-rata nggak puas dengan kondisi puncak Salak yang cuma begitu doang. Saat itu kondisi puncak Salak masih ketutup ya, belum kayak sekarang yang udah kebuka. Itu dibuka kan pas operasi Sukhoi ya, pas operasi SAR Sukhoi itu baru ditebang-tebangin tuh pakai senso, karena rencananya akan dijadikan helipad tapi tidak memungkinkan ya. Udah tuh kita turun, lewatin jalur gambut, turun sampai ke pos 6. Nah dari pos 6 ke pos 5 tuh jalurnya buecek, semua recek nggak karu-karuan ya. Di sini kandang lintah dah. Jangan disebut deh. Ya berapa orang aja yang kena lintah pada waktu itu. Pokoknya seru banget. Kita nggak pernah nyangka ya nanti setelah kita sampai, kalau sekarang dibilangnya pertigaan Bajuri ya. Kalau dulu pertigaan Cidahu. Dulu pertigaan Bajuri belum ada. Nah, pertigaan Cidahu adanya ya di sebelah sungai. Kalau kita arah naik berarti sebelah kanan, kalau kita arah turun berarti sebelah kiri ya, sebelah kiri Simpang Bajuri.
Kita turun, nanti ketemu pagar kawat, kita ikutin pagar kawat tuh, kira-kira sejam lah. Pagar kawat sampailah kita ke pertigaan Cidahu, ya. Di pertigaan Cidahu ini kita istirahat karena emang lapar, ya. Nasinya kan udah kita masak di atas. Nah, di sini kita cuman bikin lauk aja sama minum-minuman anget lah ya. Gue inget itu di pertigaan Cidahu ini kita udah sekitar jam 5 atau setengah 6 lah kurang lebihnya ya. Kita istirahat sambil makan, ngambil air. Nah, ada kejadian unik di sini nih. Ya. Waktu makan sih normal-normal aja. Nah, begitu pas bikin kopi atau bikin teh, kita kan bertujuh ya. Ya, seperti gue bilang tadi, kita kan bertujuh. Nah, di sini kita bikin kopi itu 8. Awalnya nggak ada yang ngeh gitu. Cuman begitu lagi pada minum, itu Komeng kalau nggak salah yang ngeh. Lah, ini satu lagi buat siapa gitu kata Komeng. Terus si Lando juga ngeh kan. Lah, iya. Lah kita 7 apa 8 sih? Nah, di sini nih ada perdebatan gitu kan antara gue, Komeng, Lando dan yang lain-lain yang inget dah ya. Komeng bilang, "Loh, kita kan 8 gitu," kata si Komeng. Terus si Lando bilang, "Ah, 7." Waktu itu gue juga bilang 8 kita. Coba-coba ntar dulu kata si. Ini semuanya dengar nih. Anak-anak baru juga dengar semuanya. Karena memang kita merasa waktu itu berdelapan gitu. Gue bilang 8 man, coba dicek lagi, dicek nih. Gue, Lando, lu, Indra, Aboy, Iam, sama satu lagi Soleh. Soleh. Satu lagi siapa kan? Nah iya. Kok kayak 8 ya? Baru nih kita ingat-ingat lagi sepanjang pagar kawat tadi. Sepanjang pagar kawat itu gua ngerasa kita ada 8 orang. Ya. Gua nggak tahu yang satu siapa. Cuman ngerasa aja itu kayak 8 orang persis. Akhirnya setelah kita pahamin situasi yang ada di pertigaan Cidahu tadi, kita langsung buru-buru udah cabut deh kalau gitu. Karena apa? Ya, sebelumnya kita kan terlibat operasi SAR. Ya, pengangkatan jenazah Mr. X yang meninggal di Kawaratu, dan itu diklaim oleh orang-orang setempat bahwa mereka gitu, padahal yang evakuasi dari lokasi, dari titik korban itu nggak ada kita ya, karena kita ingat peristiwa itu ya udahlah, entah hubungannya apa ya, karena ruh itu pasti kembali kepada yang Maha Pencipta ya, ruh itu pasti akan kembali ke tempatnya. Ruh itu nggak akan gentayangan kemana-mana kecuali dalam beberapa kasus mungkin bunuh diri lah atau apa gitu kan. Pada waktu itu gue nggak mau pusing lah, walaupun firasat gue udah gak enak banget menyangkut tentang almarhum Mr. X. Gue nggak mau jadi fitnah ya, gue nggak mau jadi fitnah, gue nggak mau jadi macem-macem. Intinya pada saat itu langsung lah anak-anak gue suruh beberes, udah beberes deh. Ada yang nggak enak nih, udah beberes tuh anak-anak. Pas kita mau jalan badal maghrib lah gue perkirakan. Akhirnya gue bilang udah ntar ya tunggu selesai azan maghrib. Selama proses nunggu itu ya alhamdulillah nggak ada apa-apa, cuman perasaan gua itu udah benar-benar gak enak. Dan nanti Komeng akan bercerita sama Lando di bawah ya. Di situ mereka nggak cerita apa-apa, cuman diem-dieman aja tuh. Raut wajahnya udah pada tegang-tegang banget ya. Ya selesai azan maghrib barulah kita bergerak turun tuh. Ya itu si Lando udah pernah lewat situ, kalau di jalur itu Kawaratu mereka udah pernah, jadi gue suruh jalan duluan nggak masalah, gue yang belakang. Nah Lando, Komeng, terus si Ilham, Soleh, si Aboy itu udah pada jalan, gue terakhir tuh gantian. Nah baru nih panjang perjalanan ini. Komeng itu ngerasa di depannya, kan Komeng itu di depan sama Lando ya. Jadi Komeng sama Lando ngerasa di depannya tuh ada satu orang, seperti penunjuk jalan, ya, yang mengarahkan mereka tuh supaya nggak kejeblos lumpur, supaya nggak aneh-aneh, karena penerangan kita kan waktu itu terbatas. Sepanjang perjalanan itu Komeng melihat sosok itu dengan jelas. Ya, sosok yang dianggapnya seperti almarhum Mr. X lah bisa dikatakan. Ini jangan sampai nimbulin fitnah ya. Dalam artian kalau gue bilang Mr. X itu udah aman, ya, udah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah gak ada urusannya sama dunia ini gitu. Jadi waktu itu entah apa, entah siapa ya yang menyerupai mungkin seperti beliau ini, tetapi tidak jahat gitu. Justru menunjukkan jalan gitu. Jadi Komeng itu ngerasa dibimbing sama Lando di depan sehingga perjalanannya enak. Sedangkan gue di belakang merasa seperti ditemenin atau di cover. Jadi gue ngerasa tuh kayak gimana ya, nyaman ya, enak lah dalam perjalanan itu.
seperti ngerasa di belakang gue tuh masih ada orang. Dan ada rasa takut, tetapi gue nggak ketakutan gitu, nggak sampai penasaran apaan sih di belakang tuh, apaan sih tengok-tengok, enggak, cuma ngerasa aja di belakang tuh ada sesuatu, ya, ada sosok yang bentuknya sama seperti kita manusia, tetapi sosok ini sosok yang nggak asing lah, bisa dikatakan seperti itu ya. Jadi di jalan itu gue ngerasa tuh tenang-tenang aja. Jadi kita jalan turun itu mungkin sekitar sejam, itu terasanya juga cepet lah bisa dikatakan. Ya, singkat kata sampailah kita ke jembatan Japan Aspal. Di jembatan Japan Aspal itu udah sekitar jam 7 atau setengah 8 ya. Kita istirahat lagi di sini, memulihkan stamina. Sempatlah tidur-tiduran, terus ya ngobrol-ngobrol, juga ngapain lah lupa, sampai fisik kita agak mendingan. Nah, Komeng juga sempat ngomong bahwa dia sebelum kita sampai ke jembatan, dia ngelihat sosok yang persis dengan Mr. X dan mengucapkan terima kasih, juga mengatakan kalau misalnya main ke Gunung Salak, nah, dia dengan senang hati pasti akan selalu menjaga kita gitu ya. Ini terlepas dari iya atau tidak, benar atau tidak ya, bisa jadi seperti itu. Dan gue pun merasanya seperti itu, karena setiap ke Gunung Salak selalu aja berjumpa dengan sosok ya, yang tidak bisa dipandang dengan mata kasar, tapi dalam hati gue itu memang sosok dia. Terlepas dari itu korin, jin, ataupun ruh, gue nggak tahu. Intinya fakta dan situasi yang kita hadapi setiap kita berkunjung ke Gunung Salak tuh seperti itu. Nah, disinilah nanti pas perjalanan lepas dari jembatan Japan Aspal menuju ke Cangkuang, itulah kita bahas. Sampai si Lando ngomong mirip banget nih katanya. Gue ngeliat bau-baunya lagi nggak ada tuh, bentuk badannya, terus jaketnya, gue inget itu persis banget dia gitu. Terus si Komeng juga bilang, iya nih rasanya juga enak, jalan tuh kayak gimana ya, kayak kita tuh kan penerangan kita kan apa adanya ya, itu kayak kayak dikasih tau lah, kita ngelangkah ke sini ngelangkah ke sini, kita jadi kayak ngikutin dia gitu, kata si Lando sama si Komeng, sehingga langkah-langkah kita, perjalanan kita tuh bener-bener lancar. Nah, gue juga ngomong iya sama, gue juga di belakang kayak gitu, kayak ada yang cover di belakang, jadi di belakang gue tuh kayak masih ada orang. Intinya tuh enak lah, nggak merasa ketakutan atau gimana gitu kan. Udah tuh kita ngobrol-ngobrol sampailah kita ke Cangkuang tuh, ke helipad. Di helipad kita istirahat lagi. Di sini sempat ada wacana kita mau nginep lagi, tapi besok kan Senin ya, anak-anak ini kan harus sekolah. Ya udah, setelah kita cukup lama istirahat di helipad sambil menikmati city light di depan kita itu, kita putuskan untuk bergerak lagi menuju ke Terminal Cidahu. Ya waktu itu kita H2C ya, harap-harap cemas. Ada apa enggak nih angkot yang ke bawah antar ke Cicurug? Oh, soalnya posisi kita kan jalan kaki, sedangkan kita di situ udah jam 8 ya, tapi udahlah, daripada kita spekulasi tebak-tebakan, mendingan kita turun aja lah ya. Ya kita pasti kita langsung bergerak turun tuh menuju ke Terminal Cidahu kan, langsung belok kanan belok kiri jalan. Dulu di situ masih rerumputan aja ya, belum ada bangunan satupun. Dan di salah satu titik nanti menjelang kita turun ke bawah ya, ke tempat rumah-rumah bambu, saung-saung bambu, di dasar turunan itu di sebelah kanan kalau kita turun ada sebuah pagar. Dulu di situ pernah ditemukan jenazah perempuan, dan kita sempat juga ngalamin kejadian gak enak di sini ya. Gua yang tahu tuh cuman gua, Lando sama Komeng. Ya sempet lah kita di sini agak tegang. Terus si Lando kalau nggak salah sama Komeng tuh jalannya agak cepet. Nah gua ketinggalan di belakang, tapi alhamdulillah kita ataupun gua pribadi tuh nggak ngelihat apa-apa lah. Cuman ngerasa nggak enak aja karena tahu sejarah lokasi itu. Gitu. Sampai ke bawah, terus jalan lagi sampai ke Terminal Cidahu. Alhamdulillahnya di Terminal Cidahu tuh masih ada angkot yang mau nganter kita ke Cicurug. Udah nggak pakai lama tuh langsung naik. Buru-buru sampai Cicurug tuh sekitar jam 9. Nah, di sini nih rada lama kita nunggu angkutan yang menuju ke Depok. Soalnya kalau ke Bogor percuma juga, nggak mungkin lah ada kereta, udah pasti habis kereta tuh. Kita nunggu tuh rada lama tuh, ada mungkin sekitar 2-3 jam. Tuh, kalau nggak salah sekitar jam 11 malam tuh baru datang tuh mobil Sukabumi Depok yang terakhir. Wah itu seneng banget itu. Begitu naik ke mobil gue langsung tidur tuh ya. Aduh berapa kali bangun lah. Gue sempet inget bangun di Ciawi sebentar, terus tidur lagi, bangun-bangun lagi udah di Cibinong, bangun-bangun lagi di Terminal Depok Baru tuh. Jadi sampai Terminal Depok Baru turun,
Terus kita lanjut lagi naik Kamprengan ke arah UP. Nah di UP itu sebagian pada ke rumah Aboy, kalau gue langsung pulang ke rumah ya. Jadi pada pendakian saat itu, perjalanan saat itu ya, entah apa hubungannya dengan Mr. X, intinya kita yang 7 orang ini ya sebagian, terutama gue, Lando, Komeng, itu ngerasa berdelapan. Dan sosok yang ke-8 itu kita sepakat itu adalah Mr. X yang menjaga kita sepanjang perjalanan. Terlepas dari benar atau tidaknya perasaan kita yang kita rasakan selama kita melakukan pendakian tersebut, itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya memang seperti itulah yang kita rasakan dan yang kita alami selama kita melakukan pendakian Gunung Salak 1. Oke teman-teman, itulah kisah gua bersama 6 orang rekan-rekan gua yang masih sangat belia pada saat itu, saat melakukan pendakian Gunung Salak 1 lewat Cimelati, turun lewat Cidahu, di mana dalam pendakian itu kita mengalami beberapa kejadian yang cukup menegangkan. Oke, gua Arya Sena undur diri. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, bertanyalah dengan sopan karena pasti akan gue jawab. Kalau Anda bertanya dengan cara-cara yang tidak punya adab, maka tidak akan gue jawab. Oke?